Golkar sepakat nggak dengan itu? Itu bukan orkestrasi dari Pak Jokowi, justru orkestrasi daripada Pak Erlangga. Karena yang mencetuskan pertama koalisi besar itu adalah Pak Erlangga, termasuk mencetuskan Poros Tengah. Begini, dengan koalisi besar itu tentu ada yang jawab normatifnya ya. Ada yang untung besar dan nyata, dan ada yang untung kecil tapi tidak nyata. Oke, ini maksudnya apa nih? Nah, untung besarnya itu jangka pendek itu. Nah, jadi kalau koalisi besar terbentuk, maka itu menghasilkan dua keuntungan. Untung besar dan nyata, dan untung kecil tidak nyata. Untung besar dan nyata itu apabila koalisi partai ini sepakat bahwa kader dari partai ini menjadi capres. Kader dari partai B menjadi cawapres. Itu keuntungan besarnya jangka pendek gitu. Termasuk daripada logistik ya untuk menjalankan daripada mesin partai, mendewisasi mesin partai. Nah, keuntungan jangka panjangnya adalah elektoral. Itu elektoral. Kemudian bagi-bagi kekuasaan itu nanti. Itu kira-kira. Nah, hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo. Ya. Karena koalisi jumbo itu, ya mohon maaf, Adinda Budiman, kalau masuk PDIP itu koalisi jumbo. Ini tentu akan menciptakan kerugian. PDIP juga akan menghadirkan kerugian. Misalnya, PDIP kan sudah sepakat secara internal, ya, bahkan mungkin sudah diputuskan secara internal bahwa yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Itu udah keputusan partai begitu. Golkar juga begitu. Telah memutuskan bahwa, dan itu Munas malah. Munas. Dan Munas itu tidak boleh, usaha itu tidak boleh dirubah oleh institusi di bawahnya. Rapimnas, Raker tidak bisa. Harus melalui Munas. Nah, inilah kesulitannya kalau jumbo gitu. Tapi kalau koalisinya besar saja, tidak jumbo, itu maka akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin, dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat. Nah, oleh karena itu, koalisi besar ini menurut saya sangat bagus karena akan menciptakan juga kestabilan politik di legislatif, juga menciptakan di eksekutif, sehingga jalannya pemerintah akan berjalan dengan baik. Karena kita ini kan sistem presidensial tapi ranah parlementer, semi parlementer. Nah, oleh karena itu perlu ada keseimbangan dan stabilitas di parlemen untuk mendukung daripada jalannya pemerintahan. Mendukung tanda petik bukan berarti manut pada pemerintah, tidak, tetap pada kritik yang bersifat konstruktif, tapi bukan kritik yang destruktif. Gitu. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Golkar, sama Bang Nurdin, bahwa memang koalisi besar ini minus PDIP ya. Kalau PDIP masuk berarti namanya koalisi jumbo. Itu akan berat. Ini kayaknya Golkar mega coalition. Ini kayaknya nada-nadanya Golkar agak anti dengan bergabungnya PDIP menjadi koalisi besar ini. Bukan anti, tidak sama sekali tidak anti. Bagus juga, cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya. Karena ada 3 di sini. Kalau koalisi jumbo itu ada 3 figur yang masuk tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Tiga-tiganya 3 besar itu. Nah, dia gampang memilih, dia gampang menentukan, tapi susah memilihnya. Gitu. Kenapa? Karena 3-tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai. Ya, itu kira-kira. Nah, oleh karena itu maka ketika PDIP tidak masuk di koalisi besar, maka itu akan memudahkan. Kalau PDIP kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu.